Ke suara udah ada. Coba tes dulu. Tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ya, ya silakan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ah, Pertama kali tentu kita ucapkan selamat datang di room ini kembali setelah sekian lama vakum. Mudah-mudahan dalam rentang sekian bulan vakum ini pertemuan kita malam ini eh, mendapat menghasilkan buah yang baik ya, buah pemikiran untuk daerah kita dan dimulai dengan eh, tema yang saya pikir sangat penting untuk penyelesaian beberapa solusi yang nanti kita harapkan bisa dipakai ide dan gagasannya di daerah kita di Kabupaten Kuansing. Oleh karena itu, sambil menunggu Dunsana-dunsana kita di seluruh Indonesia untuk gabung di room kita pada saat ini, malam ini, mari kita mulai saja Zoom FDKKS malam ini yang nanti akan materinya akan disampaikan oleh Profesor Elvita Yohana, Balik, guru balik, besar balik. kebanggaan kita, Evlita. Evlita Yohana. Profesor Evlita Yohana, guru besar Universitas Diponegoro, Sri Kandi Kebanggaan Kuansing. Amin, amin. Oleh karena itu, tidak memperpanjang mukadimah kepada Kakanda Profesor Asdi Agustar, kiranya berkenan untuk memantik diskusi kita pada malam ini. Kepada Kakanda, waktu dan uh, dipersilakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada malam hari ini sehat walafiat dan insya Allah sama-sama masih bersemangat paling tidak mencurahkan gagasan untuk wilayah yang kita cintai di mana kita di sana lahir dan sebetulnya sebahagian hidup kita. Kalau saya dengan Prof. Evlita Yohana, masa hidup kami itu lebih banyak di luar Kuansing sebetulnya itu ya. Kami Ya, sudah tapi apa namanya apa ikatan emosional dan kecintaan terhadap Kuansing tentu tidak akan pernah luntur. ya. Pertama, sebetulnya untuk apa Prof. Yohana tidak perlu kita pantik nih karena beliau sudah panas gitu. Tidak perlu dipantik-pantik sebetulnya. Nah, jadi pertemuan kita, topik kita malam ini sebetulnya kan itu bermula dari diskusi kita by chatting di WA group kita, di mana Prof. Yohana menyampaikan gagasan yang sebetulnya sudah hasil research karya ilmiah dari mahasiswanya. Nah, ada gagasan dan sudah menjadi apa melalui proses empirisasi sampah menjadi bahan bakar untuk energi. Nah, lantas nyambung chat kita itu dengan situasional saat itu, di mana saya ambungkan Kuantan Singingi itu ikonnya pariwisata gitu. Tapi kondisi realnya, lingkungan, ekosistemnya belum tumbuh sama sekali ekosistem pariwisata. Salah satu itu kebersihan. Nah, kalau saya pulang kampung, Prof. Yohana, saya juga ke Cerenti itu, Pasar Cerenti, sering. Pasar Basrah, Pasar Pangian, Pasar Benai, Pasar Taluk Kuantan, sampai Pasar Lubuk Jambi. Saya selalu turun gitu. Nah, di pasar-pasar ini sebetulnya belum ada lagi sentuhan untuk penanganan sampah sebagaimana gambaran dari wilayah atau kota wisata itu. Nah, ini kan sangat sangat memiriskan. Itu poin pertama. Poin kedua, setahu saya yang namanya tempat pembuangan akhir untuk kabupaten secara keseluruhan itu tidak terlingkupi itu. Kalau ada mungkin hanya untuk kota Taluk Kuantan dan itu belum tentu memenuhi syarat juga. Hmm. TPA kita itu hampir
terutama yang ada di wilayah pinggiran sungai itu adalah Sungai Kuantan gitu, TPA kita itu. Nah, itu poin yang kedua. Nah, pada wilayah-wilayah yang agak jauh dari Sungai Kuantan tetap juga sungai, anak-anak sungai tadi gitu. Nah, itu saya berkeliling hampir di seluruh kecamatan kalau pulang kampung itu. Nah, itu salah satu yang menjadi hobi saya juga sambil mencari-cari peluang apa gitu ya. Karena saya keliling. Nah, hampir begitu tuh gitu penanganannya. Nah, terakhir sebetulnya di tahun 2000 kita waktu kita pulang sama-sama itu ke Teluk Kuantan, saya sengaja nonton pacu jalur itu di Pancang Akhir. Ada tribun yang dibuat oleh masyarakat. Saya duduk di situ gitu. Nah, di belakang tribun itu kota Teluk Kuantan yang baru saja mendapatkan bukan Prasamia, Prasamia ya namanya ya, yang kota bersih itu ya. Nah, Oh, iya. Nah, itu saya foto, joroknya bukan main tuh sebetulnya, sampah dan lain sebagainya. Saya tidak sampai hati juga untuk memposting yang itu di WA grup kita. Nah, intinya sebetulnya menurut saya kesadaran terhadap penanganan sampah itu overall itu boleh kita katakan itu belum ada di kabupaten kita itu. Hmm. Nah, yang kedua, dengan teknologi sampah itu kan bisa menghasilkan sesuatu yang juga sangat bermanfaat. Makanya kita buat itu energi mandiri gitu. Mana tahu misalnya satu dua kantor pemerintah dengan sumber energi sampah yang demikian itu bisa dialiri oleh listrik yang tidak dari PLN, walaupun seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi secara umum itu sudah ada listrik PLN kita. Tapi kalau seandainya sumber daya yang ada ini dan digunakan, dan itu ya yang sangat penting tuh itu adalah teknologi hasil pemikiran yang aplikabel dari Putri Kuansing sendiri yang jauh-jauh ke sana dibawa ke daerah kita gitu ya. Nah, itu poin pentingnya itu yang saya lihat itu. Kalau itu bisa dimultiplikasi berbasis kecamatan atau berbasis yang ada pasar-pasar tadi itu, saya pikir Kuantan Sengingi menjadi percontohan yang sangat hebat tuh untuk penanganan sampah gitu dan untuk kebersihan pasar. Nah, kalau saya ke Pasar Cerenti, Pasar Inuman, sebetulnya aduh ndak tega tuh karena biasanya saya pasar tradisionalnya kan di Sumatera Barat yang relatif jauh lebih bersih gitu. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau seandainya memang apa namanya yang difikirkan, yang sudah dibimbing oleh Prof. Wihana itu applicable untuk kondisi kita, mana tahu kita bisa, kelompok kita ini, kelompok pemikir kita ini, katakanlah demikian gitu ya, bisa membuatkan salah satu contoh yang kita hibahkan, nanti dari contoh yang seperti itu, bisa jadi beranak pinak dia untuk wilayah-wilayah yang lain gitu. Mana tahu begitu. Nah, kalau itu bisa terjadi, saya pikir ini adalah sesuatu yang konkret kita lakukan, scientific, applicable, tidak tidak mahal, dan sangat membantu untuk kondisi kita, terutama untuk kondisi lingkungan kita yang menjadi bersih. Saya kira itu poinnya Prof. Yohana, sehingga pada malam hari ini kita bisa mendengarkan pemikiran, gagasan-gagasan yang sudah disampaikan oleh Prof. Yohana melalui chat sebetulnya, dan konkretnya kita bisa melihat, mendengarkan, dan coba memahami pada malam hari ini, mana tahu kita bisa lanjutkan nanti. Makasih, silakan Prof. Yohana untuk Ya. menyampaikannya. Ini mungkin saya ini dulu ya sebelum saya paparkan apa namanya slide. Saya tuh kemarin itu cari beberapa referensi secara keilmuan itu bisa banget. Nah, tentunya kita kan harus menghitung. Ini kemarin Ya. itu saya sempat menghitung kasar lah gitu ya, Hmm. hitung kasar. Nah, kenapa kita bisa di eh, penelitian itu bisa? Karena mesin turbinnya itu kita gak beli. Nah, kan gitu. Yang mahal itu ternyata turbinnya. Turbin kita nggak beli karena turbin itu ada apa namanya hibah. Nah, jadi kita nggak beli kecil tapi nggak beli. Nah, maka saya bilang bisa kalau gitu aja bisa. Ternyata yang di ujungnya paling penting itu yang susah kita mau mau membelinya harganya ternyata ya lumayan gitu loh. Nah, ini saya paparkan apa yang saya dapatkan, apa yang saya survei sebentar,
saya baca yang harus dibutuhkan. Nah, ini nanti saya lihatkan break evennya sampai mana sehingga kita bisa mengatakan bahwa sampah itu applicable dan layak untuk kita pakai gitu ya. Jadi mungkin bisa secara teknologi dan secara ini saya akan oke. Ya. Oke, dah. Nah, ini saya masuk ke pembangkit listrik tenaga sampah pasar gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan analisa termodinamikanya, konstruksi dan biaya, kemudian kesimpulan saran. Ini poin-poin yang akan saya ini kan. Kalau secara termodinamika, it's okay, nggak ada masalah gitu ya. Oke, nah ini analisa termodinamika yang saya bawa karena di situ adalah analisanya kontrol volume. Saya akan masukkan kesetimbangan energi kontrol volume. Yang kita gunakan adalah asumsinya ini, asumsi. Kemudian analisa yang kita pakai adalah analisa turbin uap, analisa pembakaran, kondensasi, pompa, dan lain sebagainya. Ini mungkin kerjaan saya lah ya gitu. Nah, kemudian masalah kebutuhan asumsi yang digunakan, kebutuhan yang kita gunakan, itu adalah kapasitas turbin 1 kW. 1 kW itu 1000 watt gitu ya mungkin. Nah, ini kira-kira aja tekanan boiler itu 10 bar, kemudian penggunaannya turbin uap itulah turbin uap skala kecil, biasanya begitu ya yang kita gunakan. Ini tetap harus ada boiler. Boiler itu kalau untuk 1 kW itu kira-kira saya pakai 10 bar. 10 bar. Nah, kemudian asumsi yang kita gunakan efisiensinya itu adalah sampah pasar. Kemudian efisiensi pembakaran dari sampah pasar itu kira-kira cuma 50% dari total energi sampah. Nah, kalau PLN itu kan dia tidak pakai sampah, dia pakai batu bara, jadi efisiensinya gede gitu. Kemudian energi thermal dari sampah jadi energi thermal. Nah, energi thermal ke energi listrik itu efisiensinya kira-kira 20% kalau masuk ke energi listrik. Nah, kemudian dari sini saya harus menghitung analisa dari turbin uapnya, berapa sih efisiensinya dari turbin uap sehingga saya dapat berapa kalor yang saya butuhkan gitu ya. Jadi kalau ini efisiensi dari turbin untuk menghasilkan 1 watt, 1 kilowatt itu bentuknya begini. Jadi kerja yang dibutuhkan, energi termal yang kita butuhkan. Jadi sampah pembakaran itu ya, termal yang kita butuhkan. Nah, kira-kira efisiensi kalau dia kecil itu kira-kira cuma 20%. Kalau dia kecil ya, karena cuma 1 kilowatt jadi kecil jadi 20%. Nah, ini kalau gitu jadi kalau 1 kilowatt 0,2 atau 20% itu kita butuh eh, energi termalnya adalah kira-kira 5 kW. Ini energi termal yang dihasilkan oleh sampah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya buat analisa uapnya, analisa uap sehingga bisa menggerakkan turbin gitu ya. Nah, kemudian ini temperaturnya berapa? Ini kira-kira tekanannya 10 bar itu adalah 1 MPa. 10 bar atau 1 MPa. Temperaturnya itu karena dia sampah itu nggak bisa tinggi, jadi cuman sekitar 179,88 Celcius. Entalpi, nah entalpi itu artinya kandungan energi yang berada di dalam uap itu juga kecil, cuman 2771. Nah, kalau biasanya kalau saya kan ngitungnya tidak energi tidak sampai sekian ya. Biasanya kita lebih tinggi 5.000 sekian ribu gitu ya. Ini kan kecil banget. Entalpi airnya karena air yang kita masukkan itu cuman sekitar 76 ini juga apa-apa. Kalau ini nggak masalah. Ininya yang kecil. Jadi bedanya sangat kecil. Nah, kemudian tuh analisa turbin uapnya untuk mass flow rate uap air. Ini ya, uap air yang kita butuhkan itu untuk 5 kilowatt. Itu kita butuhkan energi yang tadi, yang ini tadi dikurang ini, itu kira-kira 2014, 2014,59 kilojoule per kilogram. Nah, kalau dia butuh 5 kilowatt, kan tadi kita butuhnya 1 kilo, termalnya 5 kilo,
kemudian itu kita jadikan apa flow rate untuk mass flow rate untuk berapa banyak mass flow rate dari termis yang kita butuhkan. Itu kalau 5 kilo kita bagi ini, itu dapatnya 0,00249 kilogram per second atau 8,85 kilogram per jam. Ini sampah yang kita butuhkan. Hmm. Jadi 8,85 kilogram per jam. Ini sampah yang kita butuhkan per jam untuk menghasilkan 1 kilowatt. Hmm. Ya, ini. Nah, kemudian kita analisa pembakaran. Kan dibakar dianya ya. 8 itu tadi itu berapa sebenarnya? Berapa LHV-nya berapa? Nah, LHV sampah organik itu rendah banget. Itu kira-kira kalau saya lihat dari referensi 1.500 sampai 2.500. Jadi LHV-nya kira-kira 2.000 lah kita ambil rata-rata gitu ya. 2.000. Nah, ini kalau saya lihat 2.000 itu efektifnya energi efektif analisa pembakaran untuk energi yang efektif itu 50% cuman. Karena yang lainnya 50% kemana? 5% itu terjadi radiasi, terbuang, manaskan yang lain, dan macam-macam dinding, dan lain-lain, dinding pembakaran gitu ya. Yang dapat masuk itu cuma 1.000 kilojoule per kilogram. Ini cuman. Nah, kalau ini kita butuh tadi 5 kilojoule, ini kita butuh kerja itu adalah sekitar 18 kilogram per jam ini yang kita butuhkan kalau untuk amannya. Hmm. Karena tadi kan 8 sekian sebenarnya, nyatanya itu di lapangan itu sekian. Nyatanya, ini nyatanya. Yang tadi itu kan idealnya gitu ya. Kalau semuanya tidak ada efisiensi 100% itu sekitar 8 tadi. Nah, ini yang kita butuhkan 18 kilogram per jam. Hmm. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, kalau begitu, biaya konstruksi, ya ini kan kita hitung juga ini, diagram pembangkit dan biaya konstruksinya Yang berapa? filmnya mana nih kalau filmnya? Gimana, Pak? Oh, udah. Nah, ini diagram pembangkit ini kan modelnya begini nih. Ini sampah pasar, kemudian sampah itu bisa dipilah, kemudian dibakar atau tidak dipilah, dibakar langsung. Itu nanti masuknya panasnya dipindahkan ke boiler. Boiler itu masuk ke turbin uap. Nah, turbin ini yang menggerakkan generator. Kemudian uap sisanya dimasukkan ke kondensor. Dari kondensor didinginkan, dimasukkan airnya lagi ke dalam pompa. Pompa dimasukkan lagi dalam boiler. Ini sebenarnya cuman begini nih. Nah, yang ini sampah ini yang begini. Nah, ini sampai ke sini. Jadi yang diambil oleh apa namanya tenaga pembangkit itu ada di boiler ini sebenarnya. Gitu. Ini saya juga ngajarin begini itu ke cucu Pak Asdi itu ya saya ngajarin ini deh Pak. Ini sekian berapa efisiensinya, ininya berapa ya itu diajarin gitu ya. Jadi kemarin itu juga saya bilang coba cari ini nih, ininya ini ya mereka sibuk cari gitu, ya kan belajar belajar sambil bekerja. Terus kemudian ini kendala konstruksinya. Ini konstruksi skala kecil itu sulit mencari turbin kapasitas 1 kilowatt. Saya kemarin udah survei ini. Karena teman-teman banyak ya, teman-teman vendor-vendor itu saya banyak kenal gitu. Nah, ini 1 kW itu kecil. 1 kW turbin itu membutuhkan 18 kilogram sampah ini. Sampah. Asumsinya itu sampah itu cuma 2.000 kilojoule per kilogram. Efisiensi pembakaran 50. Jadi kalau satu satu kilowatt turbin itu saya survei kemarin biayanya tuh 150 juta. Wadah, lalu larangan saya bilang gitu. Mahal sekali ininya. Iya Bu, itu kan soalnya kecil. Biasanya kalau kecil itu kan untuk laboratorium dia bilang gitu. Jadi kecil ya. Lah kalau saya yang punya itu gimana? Tuh dia bilang ini lah itu kan dikasih pemerintah Bu. Dia bilang jadi nggak beli ya. Jadi Bu Elvita gampang aja membuatnya. Yang lain-lain gampang. Yang sulit sulit itu ya turbinnya gitu. Ya memang sulit. Nah ini kendala-kendala yang kemarin kita ketemuin. Ya, saya bilang bisa ya karena saya bisa buatnya bisa. Tapi belakangnya ini yang nggak sulit ya saya untuk bilang kalau harganya jadi mahal.
Kalau yang boiler kita udah pernah buat boiler, nggak masalah karena saya pernah untuk pengering apa namanya pengering teh itu juga pakai boiler, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau udah sampai turbin, nah ini kalau untuk pengeringan aja saya rasa nggak masalah. Sampai sini aja kita kerja. Nah ini sampai boiler aja. Ini boiler ini bisa buat pengering apa saja. Bisa buat mengeringkan apa aja bisa. Atau bisa buat air panas juga bisa. Buat hotel bisa. Ini biasanya bisa. Kalau untuk hotel, untuk apa, untuk air panas, butuh air panas ini bisa. Tapi kalau sampai sini nih yang bahaya nih sampai sini nih. Yang nggak punya apa Indonesia nggak buat turbin, nggak ada industri turbin di Indonesia. Ini masalah ini. Ini biaya pembangkit. Ini saya hitungkan sekalian kemarin. Ini eh, ini adalah energi yang dihasilkan nilainya itu kalau 1 kilowatt hours ini ya. Energi yang dihasilkan kebutuhan energi termalnya 5, kebutuhan sampahnya 18, energi termalnya 5, sampahnya 18, biaya pengumpulan sampah mungkin ya, kalau ada biaya pengumpulan sampahnya 150 kilogram gram, kemudian biaya operasional perawatan mungkin 1.000 per kilogram, umur pembangkit saya buat 10 tahun, investasinya misalnya 100 juta, jam operasi per tahunnya 6.000 jam gitu ya. Nah, perhitungannya biaya pengadaan sampah per kWh itu adalah 2.700. Biaya operasi dan pemeliharaan itu adalah 1.000. Ini amortisasi investasi lah. Ini kira-kira untuk 10 tahun ya. Dengan operasi 6.000 jam itu adalah 1.666, ya 1.670 lah gitu ya. Kemudian harga pokok produksi per kWh-nya adalah 5.000 jadinya. Padahal listriknya di PLN itu cuma 1.400. Itu yang waduh, saya bilang itu ini susah banget ini. Jadi selisihnya tuh 3.000 nih kalau dibanding PLN jadi mahal. Ini kemarin itu. Yang mahal itu sebenarnya ya di turbinnya. Kalau di sampahnya mungkin enggak gitu ya, di turbinnya yang mahal. Jadi ongkos produksinya lebih mahal daripada PLN. Ini yang ini. Tapi kalau lingkungan ya jadi bersih. Nah, ini proyeksi biaya pembangkit. Ini kalau kita lihat kalau satu ini energi 5, sampahnya 18, HPH-nya 5.000. Tapi makin dia gede, kapasitas pembangkit itu 1.000 kWh kilowatt ya. 1.000 kilowatt jadi berarti 1 mega itu ya. Itu energi panasnya 5.000 tapi ini harga HPP-nya ini sekian. Jadi makin dia ini makin kecil. Nah, di Singapura kenapa bisa? Ya, Singapura itu jadi listriknya tuh sekian ini kira-kira. 2.000 sekian. Makanya listrik di Singapura mahal dibanding Indonesia. Nih. Nah, kemudian ini kalau kita lihat proyeksi biaya pembangkit yang dari Singapura kan pakai sampah itu. Ini kira-kira begini. Makanya di Singapura tuh gede, ini akan melandai gitu ya. Akan mengecil dia. Semakin gede kapasitasnya biaya HPP-nya makin rendah. Kalau dia ininya begini. Sangat sangat besar kalau yang kecil gitu. Nah, ini kesimpulan saya itu ya untuk konstruksi kecil eh, mahal, jadinya mahal. Kenapa saya bisa? Ya karena ininya nggak bayar, apa namanya eh, turbinnya nggak bayar gitu. Dan dipakainya juga sedikit-sedikit, nggak terus. Itu cuma masalahnya di sini. Saya kemarin tuh kenapa saya bilang bisa? Saya nggak ngitung pokoknya bisa, bisa. Nah, tapi nggak dihitung. Begitu dihitung, waduh mahal banget ini. Nggak nggak mungkin kalau dia lebih mahal dari PLN kan orang jadi nggak mungkin diproduksi. Nah, PLN ini saya kebetulan tahun ini dapat project dari PLN untuk PLN itu kan nggak boleh lagi pakai tahun 2050 kan nggak boleh lagi pakai batu bara. Dia harus ganti pakai biomas. Nah,
Salah satunya nanti biomasnya itu bisa apa namanya eh, cacahan kayu atau pelet atau pelet. Nah, ini saya lagi buat pengering. Mungkin nanti tahun depan itu saya buat alat pengering apa biomas. Nah, hari ini nih sekarang ini mahasiswa lagi saya minta untuk membuat simulasi, simulasi. Termasuk nanti ininya pas cucu Pak Asdi itu dikerjain. Ya, sudah ada yang bisa eh, pakai Rocky Dam ya kita analisanya ANSYS gitu, pakai Rocky Dam. Nah itu eh, bisa ya, bisa kita bisa kita lakukan itu. Kalau Rocky Dam ini, saya biasanya mainnya kan dengan simulasi-simulasi gitu. Jadi dapat project biasanya disimulasikan bisa apa enggak gitu. Nah kalau cuman pengering gitu bisa. Nah kemarin itu juga mahasiswa sudah untuk buat apa namanya layar-layar misalnya untuk mendinginkan sesuatu atau memanaskan sesuatu itu saya udah bisa pakai layar gitu terus ini dimasukkan terus udaranya nanti bisa jadi dingin udara bisa jadi panas. Nah, itu eh, sudah kemarin sudah tapi CFD masih belum di apa diimplementasikan belum eksperimen belum gitu. Itu sih ini saya. Nah, kalau saran saya untuk ini karena mahal gitu, jadinya kita cuman ini saja sampah pasar, pemilahan sampah, pembakaran. Nah, pembakaran itu terserah nanti mau digabung sama boiler, boiler itu mau dibuat untuk mengeringkan sesuatu atau untuk memanaskan air atau mau apa ini bisa. Nah, ini pengolahan limbahnya bisa buat kompos, bisa buat macam-macam atau bisa juga nanti kalau sampahnya dipilah mau dijadikan sampah plastik, mau dijadikan di apa di pirolisis dan dijadikan bahan bakar. Nah, itu bisa. Kalau jadi bahan bakar sudah ada. Kita udah pernah juga melakukan eksperimen itu. Itu bisa. Dan tidak semahal ini. Ya ini mahalnya tuh di sini nih loh mahalnya. Di turbin uap ini mahalnya. Tapi kalau misalnya dipilah, dibersihkan sampahnya, dijadikan yang plastik, dijadikan dipirolisis, dibakar, tapi dengan suhu tertentu, udara tertentu, itu bisa jadi cairan dia bisa jadi cairan bisa jadi bahan bakar. Nah kemudian sisanya bisa jadi apa pupuk gitu ya. Itu sih. Jadi saya bilang bisa kemarin tuh iya tapi saya nggak ngelihat ininya nggak ngelihat kemarin tuh. Lah ininya kalau saya kan dikasih bukan dibeli gitu. Masalahnya di sini. Ini yang paling mahal itu. Itu mungkin ini saya. Nah, makanya itu saya kendala konstruksi. Nah, saran saya mungkin ya ini, pembangkit itu mahal, biaya HPP-nya lebih rendah. Kemudian sarannya ya dibuat sampah pasar diolah menjadi barang lain, bisa menjadi apa biogas atau kompos dan bisa juga menjadi dengan pirolisis dapat jadi bahan bakar atau logam dapat didaur ulang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Profesor Bentar, Elvita Yohana, ini bentar. luar biasa. Ide kita ini bukan ujungnya itu bukan untuk profit oriented, saya pikir ya. Prof. Asdi mungkin yang lain-lain ya sepakat saya pikir. Idenya kita kemas, setidaknya nanti untuk subsidi. Jadi saya membayangkan begini, Bapak dan Ibu, Ya. Kuansing ada 15 kecamatan. Hmm. Kemudian di setiap kecamatan itu ada hari pasar. Hmm. Ada pasar Senoyan, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, kita lokalisir satu persoalan sampah di kecamatan. Nah, kalau nanti Prof. Elvita bisa mendesain satu mesin yang menghasilkan produk listrik, ditaruh di kecamatan, nanti listriknya bisa dipakai untuk subsidi penerangan di kampung-kampung, itu juga luar biasa. Listriknya bukan untuk dijual, paling nanti investasi
dari kabupaten itu menyediakan mesin sekecamatan. Nah, nanti kalau sudah bisa lebih jauh, eh, kita perluas ke skala rumah tangga. Ada sekitar 80.000 rumah tangga. Seandainya nanti bisa dipikirkan satu mesin sederhana untuk apa namanya menghasilkan listrik dan turunannya, eh, yang raw materialnya tidak hanya dari sampah, mungkin dari apa namanya bahan-bahan yang bisa dibakar dari organik maupun anorganik. Misalkan dari hasil inilah hasil pruning sawit, kan Hmm. setiap desa tuh semua orang punya kebun sawit, pelepahnya dibuang saja, ya kan, daripada belum ada produk lain dipakai untuk bahan bakar Hmm. skala rumah tangga masuk ke mesin sederhana itu juga sudah luar biasa. Jadi saya pikir orientasinya bukan listrik untuk dijual tapi untuk dikonsumsi. Nah, ini pembuka saja. Sebelum kita lempar ke Bapak dan Ibu di ruang Zoom ini, mari kita sapa dulu. Selamat bergabung Bang Dr. Aprian, Bang Dr. Supriyadi, kemudian Bang Dr. Kunaifi, termasuk senior kita Bang Suendri ya di Tanjung Pinang. Selamat malam Bapak-Bapak. Nah, Baik, silakan ini saya lempar ke floor untuk memberi tanggapan, sumbang saran dan seterusnya. Silakan. Sebentar, saya boleh sebentar aja, mau ini aja Ya. sebelum lupa. Itu ada antara organik sama anorganik, ada bisa nggak tidak? Sampah. Oh, kalau sampah untuk pembakaran dibakar, bakar aja, nggak perlu dipisah, Oke, langsung ya, aja dibakar gitu. ya, ya. Oke, Nggak, silakan nggak, lanjut. Ya, oke. ya, semua kalau dibakar tuh apa saja dimakan sama dia. Ya, Oh, ya. mantap juga itu turbinnya. Ya, ya, oke. Tadi tuh, ya, turbinnya yang mahal itu turbinnya. Jadi Ya, ya. pembangkitnya, kita kan membangkitkan listrik, berarti harus impor turbin. Kemarin tuh saya juga udah searching-searching, terus vendor-vendor yang di Undip itu karena saya ikut di aset gitu ya. Jadi yang misalnya bangun lab apa itu biasanya saya kan jadi tim teknis di situ. Nah, saya tanya itu, tolong dong cariin apa namanya harga turbin yang kecil aja, nggak usah yang besar untuk pembangkit. Berapa Bu? 1 kW aja nggak usah. Kok kecil banget untuk lab ya Bu? Ya gitu ya. Terus mahal loh Bu, itu yang kayak Bu Evelita itu mahal, dia bilang gitu. Gitu. Laduh, saya bilang gitu. Kok mahal? Kalau saya kan biasanya cuma dikasih kan ya nggak ya namanya lab Ya. ya, jadi dikasih gitu. Iya, enggak. baik izin bicara mungkin Ya, monggo, monggo, silakan. Kandayales. Silakan, Ya. silakan, Bang Jul. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kandayales sebagai moderator malam ini ya. Masih tampak sangat muda seperti Prof. FD, Kanda Arman, Kanda Swendri, dan kanda-kanda lainnya. Eh, Tadi Dinda coba searching di Google, karena Dinda ini kan orang hukum. Di Kuansing itu setelah searching tadi baru ditemukan ada perda tentang retribusi, Hmm. retribusi pemungutan persampahan. Hmm. Nah, yang dalam dimensi hukumnya untuk Kabupaten Kuansing tentu eh, ini harus dimulai juga dengan pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan. Eh, Kalau kita misalnya nanti mau berbicara tentang pembentukan bank sampahnya, itu bisa juga dinyatakan di dalam perda pengelolaan persampahan itu, gitu kan? Nah, sehingga bank-bank sampah inilah nanti yang akan menjadi tempat pemungutan, kita katakan menjadi tempat peralihan uang dari pemerintah daerah ke masyarakat. Karena memang kan nanti sampah-sampah plastik ini harapan kita kan dikumpulkan. Sampah-sampah plastik. Ya, kalau sampah
organik kan bisa digunakan oleh masyarakat itu, apakah itu nanti untuk pupuk dan lain sebagainya, itu kan bisa diolah sendiri oleh masyarakat atau memang melalui teknologi yang disampaikan oleh Kak Prof. Eblita tadi itu juga bisa ditempatkan di situ. Nah, itu semua dapat kita atur melalui Perda tentang pengelolaan persampahan itu gitu. Bicara bank sampahnya, bicara bagaimana mekanisme pemungutan sampahnya, seperti apa profit yang diterima oleh masyarakat dari menyetorkan sampah tadi, gitu kan. Jadi memang sampah-sampah non organik itu tidak ada lagi yang dibuang ke air sungai, ke sungai gitu ya, tidak ada lagi dibuang ke wadah lingkungan lainnya, kita katakan. Jadi eh, dihasilkan oleh masyarakat, dikumpulkan oleh pemerintah dengan keberadaan teknologi yang disampaikan oleh Prof. Eblita tadi gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan nanti memang ke depan ya untuk Kabupaten Kuanting. Jadi Dinda dari perspektif hukumnya mengharapkan ya Kuanting juga harus segera membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan. Banyak hal nanti yang bisa diatur secara materi muatan di sana. Mungkin itu Kanda, terima kasih. Baik, silakan dilanjut Bapak dan Ibu yang lain. Kalau enggak Pak ada, Febri. Ya, saya ya, mau silakan, Pak. ada yang lain, Pak apa moderator? Izin Pak Asdi, Oh iya iya, Prof. silakan dulu. Terima kasih. Ini menarik diskusi kita ini. Hanya saja kalau saya lihat tema itu terlalu luas ini. Terlalu luas. Kemudian tadi saya dengar dari Prof. Yohana terlalu teknis ini. Ya, terlalu teknis itu. Kalau saran saya begini Pak Prof. Asdi, tadi saya dengar yang terakhir dari aspek hukum betul itu. Jadi nanti ada dari hasil persampahan itu kita mendapatkan sesuatu, ada benefit gitu. Nah, terus karena Kuansing itu luas, gitu, terlalu luas, menurut saya perlu diidentifikasi kondisi pengelolaan persampahan. Apa permasalahannya dari aspek teknis seperti apa, kelembagaannya, peraturan dan kebijakannya, kemudian finansialnya dan sosial. Nah, dari situ nanti baru kita analisis peningkatan pengelolaan persampahan. Nah, dari yang saya sampaikan itu nanti kita susun rencana program pengelolaan sampah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya sebenarnya ingin menyampaikan diskusi kita ini menarik nih apabila diikuti juga oleh Pemda. Nah, dalam ini mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan apa ini dari mana, dari dinas mana nih, pilih mana. Jadi harus ikut juga nih Pak Prof. Jadi tidak hanya kita gitu ya, tapi ada juga mungkin masukan dari Pemda sendiri. Saya tidak tahu persis apakah sudah ada dokumen master plan persampahan, dokumen master plan sampah. Karena ini kan kaitannya dengan nanti yang disebutkan oleh Dinda tadi dari aspek hukum. Nah, itu nanti keluar nanti peraturan daerah, harus dibuat peraturan daerahnya untuk melaksanakan itu. Nah, terus yang disampaikan oleh Prof. Yohana tadi, ini menarik ini.
Kenapa menarik? Karena ini terkait dengan langkah-langkah yang mana yang paling efisien, yang paling murah untuk mengelola sampah ini. Nah, itu mungkin nanti itu bisa disampaikan kepada Pemda, dan saya menyarankan di sini perlu ada tindak lanjut penyusunan dokumen rencana induk pengelolaan sampah. Mungkin itu Pak Prof. Jadi harapan saya sebenarnya ada dari Pemda memberikan masukan, apakah sudah, ini kan sudah 25 tahun nih kita nih Kuansing ini berdiri kan. Apakah sudah ada enggak ini master plan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Mungkin itu Pak Prof. Mungkin kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Si Bang Jadi Febri, Pak silakan Pak langsung. Pak Yales, karena tadi di awal pembicaraan kan kita belum ramai, itu ya. Ya, Ada beberapa orang. Barangkali saya ingin balik lagi ke pokok pikiran awal kita tadi sebetulnya. Nah, pertama, forum diskusi kita ini kan sebetulnya independen, Pak Sendri. Kita tidak memberatkan siapa-siapa. Nah, forum diskusi kita karena kecintaan kita terhadap wilayah dari mana kita berasal, gitu ya. Nah, lantas diskusi ini timbul karena ada chatting dari Prof. Yohana, hasil riset mahasiswanya untuk karya ilmiah sebetulnya, bahwa sampah itu bisa ditangani dan menghasilkan energi gitu. Belum ada analisis macam-macam, belum lagi tuh. Nah, sehingga ada ide kita bahwa realitasnya di Kuansing itu memang penanganan sampah kita itu boleh kita katakan itu centang perenang tuh. Karena kita kan dari kampung berangkat ke wilayah biasa lah begitu ya gitu ya. Nah, belum ada. Walaupun kita tidak menyoroti itu sebetulnya karena kita orang kampung kita merasakan, dan saya katakan semua pasar mulai dari Cirenti sampai ke Lubuk Jambi itu saya turun tuh. Saya melihat, saya membeli, saya itu gitu kan. Nah, tidak satu pun yang mempunyai sistem pengolahan sampah sehingga pasar kita itu, Pak, termasuk pasar Pengian, Pak Suhendri, kalau hari pasar ya, pasar Basra dan lain sebagainya, itu wallahu rabi itu, sampahnya tidak tertangani. Nah, itu ide-idenya sederhana seperti itu sebetulnya. Nah, lantas kita berpikir, kalau ada teknologi yang murah, penanganan sampah ini, ada pula bonusnya energi yang bisa digunakan. Bukan menyangi PLN, tapi energi ini kita pandang sebagai bonus saja seperti yang disampaikan oleh Yales tadi gitu. Nah, kenapa tidak? Ah, itu kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, lantas awalnya kita berpikir kalau memang kita bisa menghasilkan teknologi dan kita punya profesor di bidang itu, nanti kita hibahkan ke salah satu titik kalau tidak mahal. Kita iuran saja, kira-kira seperti itu gitu untuk memancing. Nah, itu saja. Nah, jadi kita belum lagi berpikir secara kelembagaan ini seperti apa, belum lagi tuh. Tapi kita berpikir kita tidak rela di Tribun Kota Benai itu sepertinya tempat menumpuk sampah pula tuh Pak Suhendri, Tribun Pacu Jalur. Itu ya, saya ada posting itu. Ada lagi tribun-tribun yang lain juga seperti itu ya, kira-kira seperti itu gitu kan. Nah, tadi Prof. Yohana memang ada kendala biaya turbin tadi itu saya sudah yakin betul. Tidak ada teknologi itu yang murah. Teknologi itu pasti mahal karena itu ilmu pengetahuan yang tidak kita kuasai. Bahkan kita import tadi itu gitu ya. Nah, kalau itu kendalanya, ide kita ini, gagasan kita ini kan tidak harus selalu komprehensif selesai. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, tadi ada yang menarik itu dari Prof. Yohana, kalau tidak sampai selesai gagasan ini sampai pengeringan saja, ya itu misalnya. Nah, ini relatif murah nih gitu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan untuk pengeringan sampah yang ada di pasar-pasar, saya pikir sudah tertolong juga. Atau malah begini Pak Suendi, kalau ada teknologi itu, Prof. Yohana bisa menghadirkan, sekarang untuk ketahanan pangan itu, diwajibkan seluruh desa menanam jagung pipil 1 hektar di Kuansing itu. Nah, itu diwajibkan tuh gitu. Nah, kualitas jagung pipil itu harganya
sangat tergantung kepada teknologi pengeringannya sebetulnya. Nah, Hmm. kalau seandainya pengeringan saja diserahkan kepada alam, maka kualitasnya akan sangat jelek, harganya sangat murah gitu. Tapi kalau ada teknologi perawihanan tidak mahal tadi dan kita bisa melakukan, bisa jadi saat ini kita belum sampai ke pengolahan sampah, tapi malah bisa membantu pengeringan jagung yang diwajibkan dana desa itu digunakan untuk ketahanan pangan. Persentasenya saya lupa sekarang di Kuansing itu Pak Suhendri, tapi cukup besar. Nah, menanam 1 hektar dana desa itu di setiap desa jagung pipil gitu. Nah, itu misalnya kita tarik sedikit ya teknologi tadi itu gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi yang kedua, kalau seandainya itu turbin itu mahal, harganya tadi Prof. Hana mengatakan kan ratusan juta tadi itu harganya. Nah, Ya. kalau seandainya ini kita naikkan tensi kita ini kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kepada Pemda, baru kita meninjau pada Pemda gitu. Kalau uang 200-300 juta itu untuk membangun di Pemda untuk manfaatnya yang sebesar itu, saya kira kacang bawang aja tuh. Nah, karena kita kan sesama orang Pemda nih Pak Suyandi, sama pernah menyusun anggaran Pemda kita gitu ya. Nah, hanya efektivitasnya tentu tergantung bagaimana manajemennya kita lakukan. Dan itu menurut saya kita tidak perlu buru-buru ke situ dulu gitu. Kelompok kelompok kita ini maksudnya, kelompok diskusi kita, jangan kita terlalu banyak dulu mencakaroi pekerjaan-pekerjaan Pemda itu dulu. Nah, tapi kita ingin mewujudkan ada ide, ada gagasan, kemampuan teknologi yang diciptakan oleh Putri Kuantan Singingi. Nah, kalau tidak terlalu mahal, kita bisa lakukan itu dan kita hibahkan. Nah, tapi bermanfaat untuk daerah kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu pemikiran-pemikiran awal kita. Tapi kalau nanti akan berkembang, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi itu. Secara kelembagaan tentu harus nyantol dengan sistem yang ada di kabupaten kita. Kalau tidak nyantol dengan sistem, tentu tidak mungkin juga ini akan berkontribusi optimal sebagaimana yang kita harapkan gitu. Nah, tapi Iya, iya. bertahapnya itu gagasan kita itu implementasinya kita coba bertahap kalau mungkin. Lepas dari semua itu, kita ingin juga profesor teknik mesin yang berkiprah secara nasional dibawalah seupil gitu untuk membangun daerah kita. Kira seperti itu, Bu Yohana gitu. Ya, ya. Nah, dan itu sangat dibutuhkan oleh daerah kita. Nah, saya kira itu Pak dan Ibu Pak moderator, Pak Yale, silakan. Ya, baik, Prof. Asdi. Yang benar tadi yang disampaikan Prof. Asdi. Eh, Nanti sambil berjalan, teknologi insya Allah kita punya, dan saya sangat yakin itu eh, desain mesin begini selesai lah oleh Profesor Elvin. Ya. Tim menyusul Hmm. sumber daya kita yang tersebar yang lain yang punya konektivitas ke pemerintah daerah, silakan juga ikut mendorong nanti untuk dikemas semua ide ini yang muaranya sampai ke Perda tadi sehingga mengikat dia, kemudian apa namanya konsekuensinya akan tersedia anggaran untuk pengadaan ataupun anggaran rutin untuk menunjang ide yang tadi kita cetus di awal. Baik, Bapak dan Ibu, silakan. Yang lain, Mungkin saya saya undang. nanggapin Ya, Prof. Asdi ya. silakan. Saya lebih prepare itu dengan ide tadi. Jadi turbinnya kita hilangkan dulu, tapi kita untuk pengeringan. Nah, itu lebih masuk akal gitu ya. Jadi bahan bakarnya itu bukan langsung dibakar. Jadi ini enggak. Jadi yang kita ambil itu cuman boiler. Jadi memasak air dengan sampah. Memasak air dengan sampah. Lah, itu sampah itu kan banyak gas buangnya kan banyak itu, exhaustnya, gasnya kan banyak. Nah itu bisa saya masukkan ke dalam air sehingga dia nggak akan menyempari lingkungan. Nah yang kita ambil itu cuman ininya saja, panasnya saja dimasukkan ke dalam ruangan,
kita beri kayak radiator lah gitu, terus Hmm. disebul gitu ya, dikasih di fan gitu. Nah itu di dalam ruangan itu ya udah jadi oven itu udah. Hmm. Itu lebih lebih mudah. Saya pernah kalau itu buat buat oven kayu saya pernah. Berarti kan Ya, hampir ya, mirip-mirip ya, lah. ya. Kalau oven kayu sama oven itu hampir mirip-mirip lah gitu. Hmm. Gitu. Kalau oven kayu ya saya udah mateng lah. Saya dulu Hmm. perusahaan kayu kan, di perusahaan kayu. Jadi mudah lah itu ininya gitu. Kalau oven, kalau kita buat oven untuk oven itu masih masih layak. Tapi kalau buat listrik memang harganya itu nggak apa ya, nggak worth it lah, ya, nggak Ya, worth it gitu. ya, 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 pasti, pasti. Kecuali untuk daerah terpencil barangkali Nah, yang kalau terpencil jaringan ya, listrik PLN belum nyampe. Dan ya di itu Kuansing, menurut sepertinya tidak ada lagi tuh desa yang tidak dijangkau oleh jaringan PLN sekarang. ya paling ya Ya, itu jadi pengering itu. Hmm. Pengering atau kita buat untuk ini, untuk bahan bakar, nah, itu masih worth it lah itu. Ya, sampai jadi butiran. Saya pernah melihat di Bekasi itu, Prof. Ya, Butiran-butiran plastik yang oh diekspor juga bisa. butiran itu. Kalau yang plastik itu. Oh bisa itu. Kalau butiran plastik itu kan sampah-sampah plastik yang putih-putih Ya, itu biasanya. ya, Itu ya, tinggal di benar. crusher gitu aja. Itu cuma di Mm-mm. crusher gitu aja selesai dijual Ya. per kilo gitu. Itu Ya, ya benar. ya. Jadi kalau sampah pasar kita seperti itu nanti dilakukan oleh BUMDes, misalnya seperti Hmm. itu gitu ya. Dan Ya. yang penting pasar kita jadi bersih dulu. Oh bisa. Lantas, lantas bisa jadi kalau multipurpose bisa digunakan juga untuk pengeringan. Nah, misalnya pengering jagung seperti tadi itu akan sangat hebat lagi gitu. Nah, tapi Ya. kalau tidak bisa multipurpose, sampah-sampah kita yang terutama di pasar, Hmm. tentu juga bisa diikutkan sampah dari rumah tangga. Nah, Hmm. itu tertangani dan itu akan sangat membantu kebersihan sungai itu dalam jangka panjang, Pak Suhendri. Jadi tema kita itu memang agak luas, namanya saja tema, supaya memancing kita untuk yang hal-hal apa yang bisa kita ikuti di situ. Hmm. Karena diskusi kita sebelumnya kan Pak Suhendi kita bicara soal Sungai Kuantan yang semakin mendangkal, yang sering banjir dan lain-lain sebagainya gitu. Variabelnya tentu akan sangat banyak, termasuk Sungai Kuantan itu semakin kotor, termasuk kotor oleh sampah ini. Nah, lantas kalau ada gagasan konkret kita yang bisa kita langsung bisa digunakan dan itu tidak mahal, nah ini saya pikir sangat bagus kontribusi kita untuk daerah kita. ya, baik, Prof. Asdi. Em, Mesin saya pikir pasti multipurpose. Saya pikir ini satu desain nanti bisa dipakai untuk macam-macam kebutuhan. Bisa juga untuk menunjang sektor perikanan. Dulu seingat saya di Kuansing sudah ada Minapolitan, tapi kayaknya tidak jalan. Hmm, 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 Andai nanti budidaya air tawar, perikanan air tawar itu digalakkan hmm, lagi untuk hmm, menunjang ketahanan pangan, ikannya bisa disalai di situ. hmm, Saya pikir. hmm, hmm, Jadi Bisa. hmm. Itu bisa. satu ide Prof. Evlita itu membuat desain mesin, nanti peruntukannya bisa macam-macam, tidak hanya Ya. listrik ya. Iya. Hmm. Baik, silakan Bapak Ibu lain untuk turut serta sumbang saran. Itu Dokter Kunaifi Baik, mana ya? Dokter Kunaifi itu bisa tuh. Mulai buka layar. Silakan, Bang Dokter Kunaifi. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Yales. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya ini mungkin Malam. lebih ke perkenalan dulu karena baru gabung. Jadi terima kasih Bang Armalingga yang sudah mengundang diskusi malam ini. Saya sebenarnya sangat terharu dengan diskusi ini Bapak Ibu karena melihat dari jumlah anggotanya ada 10 orang dan ini biasanya merupakan diskusi kalau kecil-kecil seperti ini biasanya lebih menukik. Jadi lebih serius, kemudian yang dicari itu lebih jelas.
Dan dalam komunitas kita memang makin ke sini makin sulit kita menemukan forum-forum diskusi yang seperti ini. Jadi saya merasa terbangga juga diundang di sini. Apalagi di sini ada guru-guru kita, Prof. Evita Yohana, salam kenal Prof. Ada Prof. Asti Agustar juga, dan ada Bang Suhendri juga, dan lain. Jadi kenalkan, nama saya Kunaifi, bidang saya itu energi terbarukan. Kebetulan saya dosen di UIN Riau, tepatnya pada jurusan Prodi Teknik Elektro. Oke. Saya dari KARI. Prof. Elvita dari Kuansing juga, kalau boleh tahu. Ya, dari Kuansing. Dari Oh Cerenti. iya, Nah, Cerenti, dari Prof. Cerenti. luar biasa. Ada profesor di Undip yang dari Cerenti ya. Luar biasa. Kalau saya dari KARI, Bapak Ibu sekalian. Dari KRI. Um, Saya nyasar ke Undip. Nyasar ke Undip ya. Ya, luar biasa. Jadi begini, kalau boleh saya sampaikan beberapa hal. Memang sampah ini salah satu sektor yang di mana-mana belum ketemu solusinya kalau menurut saya. Ada banyak pendekatan-pendekatan. Kalau CSR-nya perusahaan-perusahaan, mereka biasanya fokus ke banyak memberikan dana untuk bank sampah. Tapi kalau kita mau nilai secara jujur, banyak juga bank sampah itu yang pada akhirnya berhenti setelah selesai pendanaannya, maka bank sampahnya pun berhenti. Dan saya nampak itu di Pekanbaru dan sekitarnya. Beberapa kali saya ke Minas melihat bank-bank sampah yang dibuat oleh PHR dengan dana CSR-nya, memang agak kesulitan. Tapi memang wajar aja, memang persoalan ini menurut saya memang bukan persoalan yang sederhana, walaupun sampah ini sebenarnya salah satu aspek dalam kehidupan kita, tapi ini multidisiplin gitu. Kalau menurut saya, kalau dari segi teknologi, saya sepakat dengan Bang Yales tadi bahwa kita tidak ragu dengan teknologi. Prof sudah punya teknologinya, tinggal diimplementasikan. Jadi masalah menurut saya dua hal memang. Yang pertama adalah aspek finansial. Tadi Ibu Prof juga menyampaikan bahwa ini masih terlalu mahal. Kadang-kadang memang teknologi mahal kalau begitu pertama kali diperkenalkan. Tetapi pada akhirnya teknologi itu kan harus bersaing. Sehingga ketika orang berpikir apakah sampah ini akan diubah menjadi energi, berapa biayanya, dibandingkan dengan biaya hanya sekedar menghancurkan sampah, jangan-jangan biaya menghancurkan sampah jauh lebih murah, sehingga akhirnya selalu itu akan jadi pilihan. Jadi memang dari aspek finansial, mungkin saat ini masih perlu dicari pendekatan. Kalau di bawah 1 megawatt, saya berpikir memang belum masuk biayanya. Kalau di atas 1 megawatt, mungkin kita sudah bisa melihat peluang-peluang keseimbangan finansialnya. Tetapi yang paling berat itu menurut saya justru aspek sosialnya. Aspek sosial, sampah ini kan ketika mau dijadikan sesuatu yang berharga, misalkan dijadikan energi, sampah itu kan harus dipilah dulu. Jadi harus dibedakan yang organik dengan anorganik misalkan. Dan pemilahan itu tidak bisa dilakukan kecuali itu mulai dari pangkalnya, yaitu dari pengumpul sampah di level paling bawah, yaitu di rumah tangga. Nah, rumah tangga kita belum terbiasa dengan ini, walaupun sudah banyak upaya untuk melakukan itu, tapi belum terbiasa memilah-milah. Karena untuk memilah-milah itu kadang-kadang juga tidak ada gunanya. Di rumah ada beberapa keluarga yang disiplin, punya tempat sampah organik dan non-organik, tetapi ketika diambil oleh pengumpul sampah, dicampur lagi. Kadang-kadang pengumpul sampah sudah memisahkan, ada pengumpul sampah organik dan organik, tapi di TPA dicampur lagi. Kesulitan yang seperti ini terjadi terus ketika suatu ketika ada perusahaan dari Australia dulu ingin menghasilkan listrik dari biogas di TPA Pekanbaru itu, Muara Fajar. Ya, masalahnya di situ karena butuh biaya lagi untuk mengumpulkan, untuk memisahkan sampah yang bisa diolah menjadi energi. Dan untuk itu butuh energi juga dan butuh biaya.
termasuk yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa sampah-sampah itu harus dikeringkan dulu, karena kalau tidak kandungan energinya tercampur dengan air itu jadi rendah sehingga justru tidak ekonomis. Jadi aspek sosialnya sangat kental di situ. Kemudian apa namanya, kalau biaya investasi udah dibahas tadi. Oleh karena itu, kalau ini memang mau dicoba, mau tidak mau, memang tidak bisa dilakukan dengan bisnis murni, tetapi memang harus lewat grant atau lewat subsidi. Jadi kalau Pemda percaya, paling untuk pertama kali itu membuat apa namanya pilot plan untuk pertama kali. Kalau langsung kita bicara komersil, kemudian bisa bersaing, itu menurut saya bukannya tidak optimis, tetapi kita realistis, mungkin akan sangat sulit. Jadi mungkin perlu dibuat pilot plan, dipilih lokasi tertentu, di mana masyarakatnya dalam tanda kutip bisa diajak untuk melakukan ini. Kalau ini sukses, kemudian mungkin baru bisa di scale up ke tingkat kecamatan atau ke tingkat berikutnya. Tapi saya yakin bahwa ini pasti ada caranya. Yang menurut saya di sini kan ada bottleneck-nya di sini menurut saya begini, bahwa di awal kita melihat persoalan pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang berguna ini memang sangat kompleks. Tadi ada abang kita yang bicara masalah regulasi, itu sangat valid, betul. Ada regulasi di situ, ada pengelolaan di situ, ada aspek sosial, aspek teknis, aspek kelembagaan, banyak sekali. Sehingga di awal kita sudah melihat ini kompleks. Sehingga kita menghindar melakukan itu. Tapi kalau kita terjun, kita buat betul pilot plan-nya, mungkin satu persatu bisa terurai. Dengan catatan kita tidak melihat ini pekerjaan setahun, 2 tahun, tetapi ini pekerjaan jangka panjang, sampai kita optimis bahwa kita ketemu cara yang tepat menurut masyarakat mana gitu. Jadi kalau menurut saya memang terpaksa kita terpaksa diusulkan pilot plan yang mana donaturnya mungkin Pemda, dan Pemda perlu bisa menyadari sejak awal bahwa pilot plan ini jangan diwajibkan untuk sukses. Ini betul-betul dicarikan di investasi dana Pemda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan saya yakin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab di situ. Kalaupun ini tidak berhasil, tidak apa-apa, karena sudah banyak yang melakukan seperti ini. Mungkin Bang Suhendri tahu ada proyek pabrik pembuatan biofuel di depan Pesantren Teknologi Riau di di Bulucin, di Pasir Putih. Itu sampai sekarang alatnya masih jalan. Kalau kita masukkan jagung, kita masukkan ubi, itu masih bisa diubah menjadi bioetanol. Berjalan alatnya. Tetapi tidak bisa berfungsi sebagaimana rencananya dulu. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah supply. Penyebabnya adalah supply. Jadi bahan bakunya ketika itu untuk biodiesel adalah sawit. Masyarakat hanya dihimbau supaya menjual sawit kepada pabrik itu. Masyarakat berpikir, kalau tadi kami menjual sawit, truk yang datang ke kebun kami, sekarang gara-gara untuk energi bersih, kenapa kami harus mengantar ke situ? Nah, pada akhirnya masyarakat baru akan mau jika dia melihat ada keuntungan ekonomi di sana, kecuali kalau kami dapat lebih mahal dari pabrik itu. Nah, cuman itu kan belum sampai ke sana pemikirannya, sehingga menurut saya mungkin ketika itu lebih ke aspek fisik, tidak masuk ke aspek non-fisik ini. Aspek non-fisik ini menurut saya yang justru yang sangat penting dalam hal ini. Jadi kalau memang ada rencana untuk mendekati Pemda, tentu Bapak Ibu Prof yang sudah senior, Bang Arma dan lain-lain, bisa bicarakan ini dengan Pemda bahwa ini adalah sebuah upaya Pemkab Kuansing memulai sebuah kebijakan baru melalui pendekatan riset, dan ada investasi yang mungkin investasinya akan kembali dalam bentuk mekanisme pengelolaan sampah yang tepat di Kuansing, atau justru mungkin tidak akan kembali, ada risiko keuangan di sana yang perlu disadari oleh Pemda di awal. Mungkin gitu, tidak ada solusi dari saya, hanya sekedar perkenalan diri aja sebenarnya. Makasih ya Pak Ibu, Pak Moderator, Pak Yalis. Sebentar Indah Yalis,
Ada Bang sedikit Dr. Kunevi. soal ke ini. Silakan, silakan. Tadi menyambung dari Adinda Kunevi. Tadi saya udah sounding ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi udah tahu dia kita diskusi ini. Mungkin karena ini saya bilang kita diskusi awal aja dulu terkait dengan dia kebetulan kan lingkungan hidup kita ini lagi gencar-gencarnya media sosialnya mengungut sampah kan si Deplides gitu. Jadi insya Allah ini sudah terkait Adinda Kunevi sudah sounding-sounding ke Pemkab kita. Dan memang malam ini Adinda Asdi sama kita memang untuk diskusi ringan dulu nih. Nah, Alhamdulillah Adinda Hunipi bisa hadir. Baru tadi saya kontak nih. Alhamdulillah langsung respon rupanya. Dan Cun juga ya. Ya. Itu sekedar tambahan dari Ambo, moderator. Silakan lanjut. Baik, Bang Arman. Ya, saya masih jaring tumbang saran dari Bapak Ibu, Anda yang lain. Bang Supriyadi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti senior-senior yang datang nembaknya. Hmm. Nembaknya yang paling muda Ambo tahun gini ya nembak. Nah, ada si Jul muda tuh. Prof, sedia apa? Makasih banyak Pak Rektor HPU. Ambo malah menengok bahwa mohon maaf ya Prof, Ambo bahasa Indonesia Ambo tak lancar. Jadi banyak waso setajo ya. Beko biar buat translate ke Prof. Yohana. Ataruilah. Ya tadi banyak orang berpikiran bahwa Eko mahal gitu. Kalau Ambo menengoknya murah. Itulah poin tuh Cik tuh. Lah orang Pemprov yang ngecek lah poinnya. Karena orang lain menengok mungkin bahwa hitungan ekonomi terlalu banyak hitungan intangible yang belum kita masukkan. Masalah kita ke depan itu semakin maju zaman, semakin bersih daerah, permasalahan sampah, limbah, air, udara, itu kan semakin godang. Takkan semakin ketek dah. Jadi kalau kita lah hitung sejak tadi berbicara bahwa ada pendangkalan, ada bau, ada pencemaran air, ada pencemaran udara. Nah, 100 juta lebih itu menjadi ketek. Kacang bawang istilah Pak Amin Rais mah. Iya, jadi yang kita hitung padahal kalau ada hasil kajian tahun 2020 untuk Kota Teluk Kuantan saja. Sampah yang sudah dikumpulkan oleh DLH itu mungkin sekarang sudah ada peningkatan dengan kinerja DLH yang mungkin semakin baik. Yang sampai ke TPS dan dikumpulkan di tempat pembuangan sementara itu baru 1,1%. Mungkin kini 2%. Yang dibuang ke sungai itu mungkin sekitar 15%. Baru sisanya ada yang dibakar, ada yang dibonamkan. Di saat dibonamkan, saat dibuang ke sungai, atau justru ditumpuk. Masalahnya di air dan pencemaran udara. Pasti itu. Teriak pun kita kemana-mana kini kalau kita menjalo di sungai Kuantan, yang berjumpa pertama kali bukan ikan, tapi sampah. Betul. Nah, permasalahan itu takkan semakin ketek ke depan, tapi kalau pendekatan kita bahwa Ambo setuju dengan apa yang disampaikan Prof tadi bahwa 5 kali lipat biayanya. Tapi kalau dihitung dengan dampak terhadap lingkungan, itu jadi ketek sebetulnya masalah. Dan akan jauh lebih tadi Rektor HPU bercerita kalau IKOGA banyak manfaat atau banyak fungsi yang kita bisa gunakan. Contohnya saja nih misalnya. Kini petani kita
itu kekurangan pupuk. Hmm. Sekilo aja lah 10.000. Gitu. Anda yang 18 kilo tadi itu bisa menghasilkan dengan rendemen berapa persen? Bisa menghasilkan misalnya 20% saja kalau jadi pupuk. Harganya jadi sangat murah. Jadi kalau menurut Ambo, langkah Iko yang walaupun awak bercerita-cerita di forum PT, tapi Iko sebetulnya menentukan masa depan Kuansing itu nak seperti apa. Permasalahan kita, kalau kini tukang yang baju oranye tak ada saja di lapangan, seluruh orang bisa ribut. Jadi kalau Ambo menengok mungkin Iko langkah mungkin untuk skala kita, yo. Tapi bisa dibayangkan kalau 2 boleh kecamatan yang ada di kita misalnya dikalikan, dia produksinya itu sekitar 20 ton baru yang diperkirakan. 5 boleh kecamatan ini. Ya, kali 5 boleh, kali 22 banyak. Gitu. Hampir 300 ton. Kini kemana poinnya? Nah, permasalahan lingkungan luar biasa di situ. Jadi dulu kita bisa minum, kita tak bisa minum. Salah satunya karena limbah rumah tangga yang paling besar. Jadi penanganan sampah itu pendekatannya mungkin tadi mungkin Prof sudah sampaikan bahwa itu mahal apabila ditengok dari sisi bangkitan terhadap energinya. Mungkin ya. Tetapi kalau itu misalnya bisa kita gabung dengan berbagai fungsi yang bisa menghasilkan produk lain, bisa pupuk yang misalnya kalau itu difokuskan saja di TPA kita saja yang di Taluk Kuantan saja. Itu kalau kita arah ke Sentajo itu kalau kita pakai sepeda motor silakanlah cium baunya. Nah kalau itu bisa diolah di situ justru misalnya misalkan Ambo setuju tadi apa kata Pak Yales, Pak Kunaifi, Bang senior Ambo dulunya Bang Henry bahwa kalau ikut diolah dengan pendekatan ekonomi khususnya bangkitan energinya pasti akan sangat. Tapi ikut jadi bonus. Karena tujuan kita adalah menyelamatkan Kuansing dari sampah. Menyelamatkan lingkungan yang jauh lebih besar dibandingkan. Jadi mungkin kalau bisalah digabung beberapa fungsi dari peralatan yang Prof tadi sampaikan, tentu akan banyak justru membantu masyarakat sekaligus membantu pemerintah. Baru sebatas kalau di Kuansing itu kita menengok Kota Toluk berusia. Tapi di saat berusia Kota Toluk ada musibah di TPS dan TPA. Jangan-jangan kita masih open dumping di sana. Jadi jangan heran gini di mana-mana jangan-jangan air sungai kita sudah tercemar dengan sampah. Tapi kalau memang sampah bisa menjadi produk turunan lain, sedangkan dari sawit pome saja misalnya bisa menghasilkan energi listrik, tapi PLN-nya yang balelo, apalagi sampah yang kita bisa pastikan setiap hari itu menghasilkan. Semua orang pasti mengeluarkan sampah. Ambo setuju bahwa itu mungkin baru tahap awal pembicaraan, tetapi Kuansing ke depan dengan posisi TPS dan TPA kita kini yang sebetulnya kalau ditengok itu berada di hulu sungai. Ambo juga ikut prihatin. Ya. Dan pendekatan-pendekatan untuk pengolahan sampah yang jauh lebih ramah lingkungan seperti yang disampaikan Prof tadi, untuk pengolahan lebih lanjut, itu menjadi starting point kita untuk pengolahan sampah yang jauh lebih ramah. Mungkin sementara itu lupa. Tapi Ambo setuju bahwa Iko bermanfaat kalau ditengok dari sisi lain, Iko bukan mahal, tapi murah. Mungkin itu, makasih banyak dulu Pak Yales. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kanda mungkin terakhir dari Dinda boleh silakan. bicara. Oke. Baik, karena tadi outputnya adalah bagaimana
eh, kita bisa menghasilkan satu teknologi yang langsung bisa dimanfaatkan. Artinya kan kita tinggal menunggu dari Prof. Eplita untuk bisa dibawa ke Kuansing gitu kan. Dan mungkin nanti bisa eh, berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Bupati. Eh, ya, apa yang Dinda sampaikan tadi dalam aspek hukum, tentu Dinda sangat berharap bahwa Kuansing ke depan punya regulasi dalam bentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tersebut, gitu kan? Yang akan memang menjadi guide dan menjadi arah pengelolaan yang komprehensif ya. Dan mungkin sudah bisa dibentuk gitu ya oleh pemerintah daerah. Nah, itu kita ajak masyarakat bagaimana tidak lagi membuang sampah ke sungai atau ke wadah lingkungan lain yang akan berdampak kepada kerusakan lingkungan hidup. Mungkin itu saja, Kanda. Terima kasih. Terima kasih, Bang Sur, bergabung juga dengan kita pada malam ini, Kakanda Yudi Adrian. So, ini Kabid Inovasi di eh, Badan Penelitian Palembang ya, Kota Pekanbaru. Apa dulu, Bang Yudi Adrian? Hilang. Di jalan kayaknya. Oh, jalan. Ya katanya Izin, 10% lagi, kasihnya kesempatan bicara dulu 10% lagi Ya, ya. materinya. Silakan izin, Anda, Silakan. Adrian. ya izin Bapak Ibu, ini memang di jalan nih, Bang Arman. Mohon Ya, maaf, ya, memang ya. sebenarnya sangat menarik nih apa yang disampaikan tentang sampah, termasuk Kota Pekanbaru sendiri sedang mencari formula tentang bagaimana cara mengatasi sampah. Dan ini juga bukan masalah Kuansing, masalah Pekanbaru, tapi juga menjadi masalah global tentang sampah ini. Dan tentunya menurut saya, sedikit saja pendapat saya, eh, perlu kita mulai langkah-langkah kecil untuk mengatasi sampah ini, mulai dari lingkungan sekitar kita, mulai dari kita sendiri. Kadang-kadang eh, kita berbicara sampah, tapi di sekitar kita belum menerapkannya. Nah, itu di lingkungan kita sering saya sendiri melihat banyak upaya-upaya dari masyarakat itu, misalnya mendirikan bank sampah, tapi bank sampah tidak berjalan. Nah, kadang-kadang di masyarakat di lapangan, sampah ini ada yang menguasai. Di kota, ini di kota saya ceritakan. Nah, seperti itu. Banyak sebenarnya kelompok masyarakat kita yang sudah berupaya untuk ikut serta berpartisipasi mengatasi sampah ini. Dan masalah sampah ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu itu misalnya dari sumbernya, kemudian di tengahnya ada masalah pengangkutan, kemudian di hilirnya ada di TPA. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, tetapi masih semua kita lihat, baik di Riau, di Kota Pekanbaru, di Kuansing, bahkan di Pulau Jawa sana kita perhatikan masih mencari formula. Nah, di Kota Pekanbaru, kebetulan saya di Badan Litbang, sudah ada beberapa riset tentang sampah, termasuk kemarin ada 2023 melakukan riset tentang sampah menjadi listrik, menjadi sumber listrik. Kendalanya, kalau kita laksanakan teknologi itu, biaya tidak sepadan. Nah, biaya memang menghasilkan listrik setelah dihitung-hitung, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk membuat pembangkit listrik itu sangat besar. Nah, tentu kembali pemerintah mencari kebijakan, apalagi sekarang kita dengar pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Nah, seperti itu. Makanya kita mencari teknologi yang memang efisien dan efektif. Mohon maaf tadi saya baru bergabung tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi saya menyimak dulu izin Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, Mungkin mungkin saya bisa nanggepin Pak. silakan, Untuk, Prof. ya, oke. Nah, ini kebetulan ini Pekanbaru, Kota Pekanbaru ya. Kebetulan kalau nggak salah GM-nya Tenayan, GM-nya Tenayan itu mahasiswa saya. Nah, tapi sekarang udah enggak, sekarang dia udah pulang ke Jawa. Nah, itu dulu mahasiswa saya itu em, ya dia cerita, dia nggak tahu kalau saya orang Pekanbaru, orang Riau, dia nggak ngerti, dipikirnya saya orang Jawa, karena ngomongnya kan medok-medok juga gitu kan ya. Iya kan kita bisa jadi bunglon, bisa ke sana, bisa kemari gitu, Bisa nyaru ya, nyaru. bisa nyaru. Nah, dia cerita, kendalanya apa di dia bilang, wah kalau di sana itu Bu, itu kan kita sudah kasih orang itu Pemda itu kita ajak, kau mau buang sampah, buanglah di kita. Itu nanti mau kita masukkan ke dalam jadi bahan bakar. Nah, tapi harganya tentunya karena nilai kalornya rendah, LHV-nya itu rendah, ya kita bayar sesuai nilai kalornya ya rendah juga gitu. Nah, tapi yang mengelola sampah kan ada ya tadi bagian-bagian orang yang ngelola sampah itu nggak mau ya preman-premannya lah itu nggak mau gitu, nggak mau di ini ke sana, makanya jadinya bermasalah, jadinya dibakar nggak boleh karena dibayarnya rendah, akhirnya dibuang di, ya itu dikumpulkan di sudut-sudut kota itu akhirnya, karena mintanya memang harganya yang, ya saya nggak tahu tuh orang-orang seperti Pak Adrian bilang tadi itu ada geng-gengnya lah itu. Nah itu masalahnya sebenarnya di situ. Kalau itu nggak bisa kita selesaikan, walaupun itu sudah dibuka keran itu kan kalau nelayan kan tinggal dibuang aja kayak buang ke dalam ini kan gampang banget gitu loh. Dicampur aja sama sama batu baranya itu nggak kelihatan udah sampah itu. Nah itu nggak bisa nggak, mereka nggak mau jual ke PLN karena harganya murah gitu. Ya memang murah, pasti murah sampah karena ya tadi yang seperti kita ini kan 150.000 per kilogram itu udah ini dia nggak mau, kalau 150 per kilogram nggak mau, maunya ya lebih, kalau lebih kan berarti pastilah perusahaan pasti naik harga ininya kan, naik harga listriknya naik. Nah itu yang saya dengar dari Oke. GM-nya. Dan terakhir baru saya kasih tahu, saya ini orang sana, gitu baru terakhir saya kasih tahu. Oke, baik, Pak Yales. Ya, Prof. Silakan, Prof. Halo, iya. Jadi eh, sepertinya tadi itu bahwa kita membicarakan bagaimana membantu daerah. Nah, poin kita kan membantu daerah kita nih sebetulnya. Daerah kita yang kita maksud itu adalah Kuantan Singingi dalam hal penanganan sampah. Tapi segmen pembicaraan kita sekarang kita segmen teknologinya. Makanya kita hadirkan profesor teknologi, profesor yang bergerak di bidang itu gitu. Nah, tapi manakala kita bicara pembangunan, pasti terkait dengan aspek sosial, ekonomi, kultural, kelembagaan gitu. Nah, segmen-segmen itu nanti akan kita diskusikan juga. Nah, malam ini teknologi penanganan sampah baik komprehensif maupun hanya parsial baru gitu ya. Nah, ini kita serahkan ke Prof. Evlita Yohana mendesainnya seperti apa. Contoh saja dulu dan buat alternatif. Nah, alternatifnya ada yang skalanya besar, tentu tidak mungkin kita melakukannya. Pasti kita berkolaborasi dengan berbagai apa berbagai pihak nanti yang kompeten untuk itu. Memasarkan ide kita ini. Nah, kita kan memasarkan ide sebetulnya gitu. Ya, Tapi kalau teknologinya hanya sederhana, teknologinya itu murah dan teknologi itu applicable untuk memecahkan persoalan-persoalan yang mungkin persoalannya parsial saja, baru seperti dikemukakan oleh Pak Ucup tadi, ya kenapa tidak mungkin kita bisa tanpa mengganggu Pemda dulu, kita sudah bisa menghadirkan itu nanti gitu. Mana tahu bisa begitu. Nah, tapi poinnya yang penting sekarang kita mengharapkan Prof. Evlita Yohana membuat gagasan teknologi pengelolaan sampah. Akhirnya Kabupaten Kuantan Sengingi itu memang
kita bisa bantu peduli sampah, pasar bersih, lingkungan bersih, sungai pun bersih gitu. Dan dampak lain-lainnya tadi seperti yang dikemukakan oleh Pak Ucup tadi itu kita bisa membantu mengeliminirnya. Nah, segmen berikutnya nanti Pak Yales, Bang Arman. Nah, manakala agak sudah lebih konkret pikiran Bu Evlita, nanti segmen yang lain kita bicarakan juga, kita diskusi juga. Nah, manakala sudah agak lengkap pembicaraan kita dan kita sudah punya pemikiran untuk itu, tidak mungkin kita tidak berkolaborasi atau beraudiensi dengan Pemda nantinya karena kita kan membantu daerah, kita kan tidak punya kewenangan apa-apa di daerah itu gitu. Kita hanya punya keinginan dan semangat saja untuk membantu itu. Nah, tapi memang ada paling tidak yang konkret nanti yang kita bawa itu ke Pemda. Nah, saya kira begitu. Nah, diskusi kita malam hari ini, Bang Arman, Pak Yales. Ya, kalau begitu kita tunggu teknologinya dari Prof. Evlita. Belum teknologinya lagi itu Pak Zul. Baru Iya. gagasannya. Kalau teknologi berarti kan sudah instrumen nanti itu. Nah itu Iya. ya. Nah, Ada Prof. gambar itu. Evlita tidak akan mungkin bisa menghasilkan teknologi yang bisa siap pakai itu. Nah, pasti teknologi berbiaya. Pasti teknologi membutuhkan berbagai sumber daya gitu ya. Nah, paling tidak yang konkret, gagasannya yang konkret yang baru ada itu nanti. Nah, sebentar, Ninda Yales, saya tadi ingin apa juga sedikit, saya kan nggak begitu paham ya. Tadi Ninda Hunaifi tadi betul juga bilang bahwa ada pemisahan antara sampah organik dan organik. Nah, kalau Ninda Pelita tadi kalau nggak salah bisa semuanya gitu. Kalau memang bisa semua itu lebih bagus juga tuh. Nggak ada seperti yang dikhawatirkan oleh Ninda Hunaifi tadi kan. Apa memang demikian Ninda Pelita? Ini gini, sebenarnya kalau kita mau kalau mau buat pembangkit kan nggak perlu kita pisah. Jadi kalau memang tujuannya membuat energi listrik, udah dibakar aja semua apa-apa aja dibakar tuh dia jadi Iya. energi listrik, bisa itu. Nah, tapi kalau kita mau bertahap itu kan kalau listrik tadi yang kita bilang itu mahal harganya, bertahap tuh kita apain? Ya kita pisah, kita buat dulu yang misalnya yang tadi yang plastik-plastik yang bersih, yang bagus, itu bisa dibuat jadi biji plastik, kembali dijadikan biji plastik. Kemudian sampah yang sudah tidak bisa diapa-apakan dibakar, dijadikan sumber energi untuk pengering. Ya, pengeringnya apa saja lah, mau jadi pengering atau mau jadikan sauna atau mau jadikan apa itu bisa. Nah, kemudian bisa yang sisanya organik itu bisa dijadikan pupuk, difermentasi jadi pupuk dianya. Jadi kalau mau bertahap begitu itu lebih rasional ya, maksud saya itu lebih rasional daripada kita langsung buat turbin kayaknya itu nanti wah mahal lah nggak jalan itu nanti. Tapi kalau dipisah, diinikan ada apa namanya, ada yang dijadikan pupuk, ada yang dijadikan biji plastik, biji plastik itu juga nggak cuman mesin crusher doang kan? Ya, ya, Crusher ya, doang, ya, siapa aja bisa itu. Mesin ya, crushernya bisa kecil lah itu, ya, mudah lah itu mesin crusher itu. ya. Jadi menurut saya gagasan kita itu pakai alternatif. Ya, ya, Nah, kita mulai dari alternatif yang sederhana gitu ya, betul. sampai kepada alternatif yang sifatnya lebih komprehensif. Ya. Nah, kalaupun nanti alternatif sederhana kita menangani sampah, sampah harus dipilah, kita bicarakan lagi nanti di segmen berikutnya, bagaimana sistem pemilahan, kelembagaan seperti apa yang kita punya gagasan juga untuk membantu. Nah, sampai operasionalnya gagasan kita seperti apa gitu. Jadi kita 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 potong-potong persoalan itu, kita konkretkan satu-satu tahap gitu misalnya. Nah, nanti setelah semuanya kira-kira menurut kita sudah bisa kita komunikasikan dengan baik kepada daerah, baru kita komunikasikan kepada daerah. Ya. Baik, sudah bergabung juga dengan kita malam ini Kakanda Dr. Agus Mandar, pejabat lama di Klansing ya. Mantan pejabat. Mantan. Ya. Sekarang hijrah jadi pendidik. Kalau saya dari pendidik
hijrah jadi konsultan, konsultan pasir laut. Eh, Izin bertanya, Prof. Asdi. Mm-mm. Ya. Kira-kira nanti teknologi yang murah, sederhana ini, eh, kira-kira nanti desa yang percontohannya apa nanti ini? Ah, Gimana itu tahap berikutnya. diferensikan? Itu tahap berikutnya kita akan bicarakan. Nah, bisa jadi nanti nih Bang Zul, kita kaitkan juga desa yang berhubungan langsung dengan pacu jalur misalnya. Nah, saya ndak apa namanya di Benai itu misalnya, itu kan apa tribun pacu jalur juga tuh di situ tuh. Itu ya, Iya, pasar betul. juga di pinggir itu misalnya. Nah, kenapa tidak? Tentu kita pilih yang rasional bisa berjalan juga manakala itu kita sudah miliki gitu. Nah, Ya. itu nanti. Nah, jadi pekerjaan kita itu bertahap kita lakukan. Nggak mungkin sekaligus kita sekali bicarakan tuh. Nah, ya senada dengan Profesor Asdi, saya sepertinya membayangkan begini, Prof. Mesin nanti yang didesain oleh Prof. Dita itu hadir di setidaknya di 15 kecamatan, ditaruh di berdampingan dengan pasar dan air dan juga dekat arena pacu yang ke semua aktivitas itu menghasilkan sampah. Sehingga nanti yang saya bayangkan alat itu memang betul-betul apa namanya berguna gitu. Begitu sampah numpuk bisa langsung dipakai, dioperasikan setidaknya untuk penyacahan gitu. Jadi ya, yang saya bayangkan itu. ya, memang begitu. Jadi eh, kita tidak usah bayangkan semua kecamatan nanti kita akan terlibat. Nah, mungkin tidak begitu gitu. Nah, bisa saja kita hanya memberikan role model, ya. Itu kira-kira seperti itu ya. Nah, itu nanti bisa di ATM ke yang lain dengan metode yang bisa kita jelaskan setelah Prof. Yohana nanti mendapatkan model yang paling cocok untuk basisnya seperti apa tadi itu gitu. Nah, yang jelas sekarang kan pasar-pasar kita itu tidak ada yang bersih satupun, pasar tradisional kita itu. Semua Iya, betul. kecamatan, tidak ada yang bersih itu, gitu. Betul, betul. Nah, nah, kalau hanya kita berpikir desa yang dekat pasar saja dulu, tidak ada masalah. Tapi di antara yang 15 itu yang mana yang kita pilih, nanti kita sama-sama lah kita mendiskusikan nanti kan yang paling relevan dengan tujuan kita. Nah, lantas nanti bila memang kita sudah punya satu model seperti itu, tentu tidak mungkin kita menyelesaikan. Nah, saatnya lah kita dengan Pemda untuk berkolaborasi memasarkan ide kita ini untuk mewujudkan daerah kita yang bisa menangani sampah yang lebih produktif tadi itu. Nah, Bapak Ibu, saya pernah pada saat menjadi kepala Bapeda dulu, ini menangani sampah juga di Kota Bukit Tinggi. Nah, itu Oh salah ya. satu yang kita buat kan TPA regional, itu pun untuk sementara itu. Nah, yang sangat menarik dulu pada saat itu saya mengunjungi Bekasi, itu memilah sampah menghasilkan Biji biji plastik. plastik itu Prof. Yohana, Ya. itu dilakukan oleh alumni ITB dan sekarang anak itu sudah jadi konglomerat malah gitu. Nah, alumni ITB berhenti, dia dari perusahaan, dia hanya mengolah sampah, menghasilkan biji plastik. Sampai sekarang saya masih komunikasi dan ia sudah menjadi orang kaya. Nah, Iya, nah, iya. kenapa tidak kan model-model seperti itu mana tahu ya les daripada berpikir pasir laut terus, lebih baik dia memikirkan biji plastik yang ada di Kuansing gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, Ya, Lis si couplingnya itu laut tuh. itu makanya. Ada Bang Muhammad Amar di sini. Kita juga dengar pandang-pandang beliau. Itu Aprian, Silakan, tuh, Bang Amar itu Aprian. Bang Prian ya. Mak, Oh, lain tak sedang ngaca gulai lah. Oh, gak ada keluarnya lagi yuk. Ada Pak Tidak Agus lagi makan kacang tadi apa komen? terima kasih Bang ya. Memang kalau
di Kuarsing itu pengolahan sampah kan masih landfill itu, yang di TPA Sentajo itu. Eh, Namun kalau pas pacu jalur itu memang sangat berat. Kami dulu di Apo waktu di Dinas Perikanan mencoba sampah yang ada di Sungai Kuantan itu kami pungut pakai jaring biasa, nanti masuk ke bot itu. Kita di Dinas Perikanan punya sekitar 6 enam bot kecil. Nah, itulah kita pungut masuk ke bot itu. Kemudian nanti di hilir di desa sawah itu kami masuk ke karung. Cuman memang payah juga, setelah itu diapokan itu. Nah, itu susah juga. Iya. Nah, nah misalnya udah pakai prop ya. Kalau memang ada mesin yang bisa mengolah atau mencacah itu yang dirancang oleh Prof. Yohana, itu sesuatu yang sangat bagus. Dan sebenarnya kita sudah punya kelembagaan untuk sampah itu. Ada beberapa bank sampah. Itu di Sungai Jering kita sudah punya bank sampah. Dan itu yang termasuk terbaik di Kota Singingi. Namun memang belum sampai diolah jadi biji plastik, baru menjadi kerajinan ya semacam Ya, lah tas begitu ya, saja. ya, ya. Yang dari bekas-bekas apa, minyak goreng dari itu untuk itu yang lah macam anyaman dan sebagainya. Dan itu tentu kalaupun diproduksi Ini seperti itu jualnya juga susah. lakukan Sehingga ya lagi kelamaan lagi. eh, Iya. bank-bank sampah itu juga tidak aktif lagi. Nah, jadi kecuali disubsidi oleh Dilakukan. pemerintah. Jadi Ya. memang harus kalau berhenti subsidi ya tidak aktif lagi. Biasa kan kami di sekitar lingkungan eh, dua Sungai Jaring itu menjual sampah ke situ, nanti ditimbang, dicatat di Dinas Perikanan dan di Bapeda seperti itu. Kami sampah itu dipilah, kemudian ditimbang, dicatat. Nanti yang paling banyak memberi dari bidang-bidang yang banyak menabung sampah itu di, dihitung uangnya berapa gitu kan. Nah, cuman itu mekanismenya memang tak bertahan lama. Masalahnya memang masalah kelembagaan saja. Manajemennya juga tidak berjalan dengan baik. Kemudian kurang ekonomis. Nah, jadi sulit juga untuk berkembang lebih lanjut, untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dari sampah itu, karena tidak bisa diproduksi ulang. Ya akhirnya itu tadi di landfill, gali lubang, timbun. Karena memang kita sebagai kota di Pura itu sudah dilarang membakar. Maka di kantor-kantor tidak ada lagi yang membakar sampah. Memang sudah model ditimbun. Kalau ada sampah, gali lubang, ditimbun. Kemudian di atasnya bisa ditanam atau dikasih dengan pot-pot bunga seperti itu. Baru seperti itu sampai di situ baru Prof yang baru kita bisa lakukan itu. Nah, itu aja pengalaman Bang Arman di Dayales ya, dari beberapa waktu yang lalu kita lakukan. Jadi Terima kasih pengalaman Prof. langsung. Terus langsung tuh, Bang. Kini malah pensiun dari hal seperti itu. Kita punya background jadinya kan, apa pemahamannya lebih apa untuk Ya, Profesor Evelita. ya. Situasional Kuantan Singingi itu kita ditambah oleh Dr. Agus Mandar tadi itu sebetulnya tentang sampah. Kalau enggak kan situasional lingkungan kecil saja kita yang tahu. Nah, lantas ternyata memang Kuantan Singingi itu belum mempunyai TPA representatif terhadap lingkungan sebetulnya. Tapi baru penanganan dalam konteks supaya sampah tidak berserakan lagi. Itu kira-kira seperti itu. Gitu. Baru seperti itu betul. Ya, ya. Lantas yang kedua, ternyata kalau seandainya serius menangani sampah itu, orang bisa kaya juga. Nah, kalau memang begitu, berarti kan ada potensi ekonomi di situ. Kenapa harus bersandar kepada semua Pemda? Mana tahu tadi Hayales jadi pengusaha sampahnya di Kuansing nanti gitu kan. Nah, gitu kira-kira. Nah, lantas Bapak dan Ibu, beberapa BUMDes kita itu sebetulnya di Kuansing kan ada juga yang mempunyai tata kelola lumayan baik, walaupun tidak semuanya. Nah, kalau secara kelembagaan kita nanti kita kaitkan situ kan why not gitu, kira-kira seperti itu. Tapi nantilah kita bicarakan itu. Kita bicarakan teknologi yang dihasilkan oleh Putri Kuantan Singingi saja, dirancang bukan dihasilkan. Dirancang Putri Kuantan Singingi saja dulu.
itu kebanggaan yang luar biasa bagi kita nanti itu Pak Yales. Uni Pak Yales kok mendarma baktikan ilmu pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan awak di Kabupaten Kuansing. Gitu. Nanti di prototipe mesin yang dibuat oleh Prof. Karna, nanti numpang logo lah di situ nempel Sulu Harapan University. Baik, ada lagi Bang Aprian, apakah bisa ikut nimbrung dan Ya, kita? sedang makan tunjang, nggak bisa tuh. Oh, tak bisa. Karena semua sudah berbicara, sebelum saya kembalikan ke Pak Arman. Ini sebentar. Saya mau mengenalkan ke kakak saya, Profesor Diana. Ini Setiapo, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang di mana nih? Di Tanjung Pinang. Beliau Dr. Diana Aziza, bidangnya manajemen sumber daya perairan. Oke, baik, bagus. Ya nggak apa-apa, ikut aja diskusi kita Ya dari tadi. ikut diskusi kita lah Iya. nanti. Aja. Iya. Ah. Nanti ikut ya Dinda ya, minggu depan atau kapan-kapan. Iya, sering bertengkar sama suaminya. Saya pragmatis, dia konservasionis. Nggak boleh curhat. Kalau nggak nan boleh. itu kami tidak ingin dengar dong. Kalau pandai mencabik jahit surang, gitu saja. Dan insya Allah sudah mengantongi izin untuk segera ke nambah tular rusuk yang keempat. Baik, terima kasih. Wah, Silakan. gawat ini. Ke Bang Arman, terima kasih. Mohon maaf kalau tidak sepantasnya saya dalam memandu pembicaraan ini. Demikian, saya serahkan ke Bang Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang penting ya kalau sebelum ini closing statement aja dulu dari dua profesor kita, terserah lah dari yang mana. Ini bagus sekali nih. Ya mudah-mudahan kan terus Baik, kita jadi lakukan. Ya. diskusi kita malam ini sebetulnya kan ringan-ringan saja, tapi kita harapkan hasilnya itu memang lebih berbeda dari yang diskusi-diskusi sebelumnya karena ada persoalan konkret sebetulnya yang akan kita tangani gitu. Bukan kita tangani, maaf, kita tidak berjanji kita yang menangani. Mengeluarkan ide dan gagasan yang konkret untuk penanganan itu. Nah, oleh sebab itu kita berharap sekali Prof. Evlita Yohana menuliskan gagasannya setelah mendengar tadi berbagai persoalan, gagasan tentang seperti apa sebetulnya teknologi yang paling rasional yang akan kita tawarkan dulu untuk menyelesaikan permasalahan sampah tadi itu. Karena persampahan itu kita melihat sebetulnya tidak dari sudut pandang ekonomi saja hasilnya. Tadi tidak perlu kita ulang lagi. Sangat bagus tadi itu Pak Ucup sudah menjelaskan apa bagaimananya itu tentang sampah itu sebetulnya. Nah, itu yang ingin kita berkontribusi terhadap daerah kita. Nah, barangkali Bang Arman 2 atau 3 minggu ke depan diskusi kita masih tetap ini. Prof. Evlita sudah menuliskan gagasannya yang lebih konkret lagi untuk penanganan sampah, kondisi sampah di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan kalau bisa, teknologi gagasannya itu tidak single purpose, multi purpose tadi itu gitu. Itu akan sangat baik lagi ya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Nah, saya kira itu Bang Arman. Nah, lantas makin kita ingin mengundang kawan-kawan sekarang Pak Kunaifi kan baru join dengan kita. Kalau Pak Agus Mandar kan sudah biasa juga. Barangkali ada lagi yang lain kawan-kawan kita yang punya gagasan-gagasan seperti itu dan kita coba gagasan itu kita kumpulkan. Nah, sejauh yang bisa kita bawa ke daerah kita bawa ke daerah kita. Nah, kalau memang nanti gagasan kita itu sudah konkret, kita sudah bawa ke daerah, apalagi teknologinya itu sudah kita hasilkan, Prof. Evlita Yohana mesti datang untuk menyerahkannya. Gitu.
Nah, tidak boleh tidak Ya, datang, ya, tidak boleh siap, 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 diwakilkan siap, lagi siap. itu. Iya, benar juga ya. Iya. Ya. Siap, siap, siap. Nah, Belum oke, pernah begitu. Saya masuk luar ya. sama tuh pengen Ah, terima kasih. Mungkin betul Bang. tidak cepat. Yang Hmm. jelas kami dengan Bang Arman mau berkunjung tuh ke Jawa Tengah nanti Insya bulan Allah. Juli Iya, iya. barangkali Siap, gitu. ditunggu, ditunggu. Ka- Siap, kami siap, kami ditunggu. lihat labnya itu untuk Iya, iya. menyiapkan Oh iya, teknologi sampah di Kuantan Singingi. siap. Ya. Yang Makasih. lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Yang lain nanti kalau ada kesempatan bersama-sama kita Waalaikumsalam berkunjung kan. warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mm-mm. lama nggak ke Jawa Tengah. Ya, boleh, 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 silakan. Tapi lab Mm-mm. saya isinya komputer doang gitu isinya. Komputer sama spraying ya. Oke. Ya, Ya. Alhamdulillah ya sudah bisa kita laksanakan diskusi yang menarik pada malam hari ini. Dan tentu saya berterima kasih sekali kepada yang baru bergabung. Ini Adinda Hunaifi. Jadi saya juga baru udah lama kenalnya, tapi baru tadi muncul di grup. Nah, jadi saya langsung invite. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Jadi udah sama Kasih banyak, Bang. ya Dinda Hunaifi sama Adrian di ada grup khusus kita. Itu nggak berapa orang khusus diskusi. Nah, silakan di situ kita lanjutkan nanti diskusi kita ini boleh setelah itu di grup WA FDKKS itu Indonesia. Selanjutnya mungkin biasanya setiap minggu ya. Ini permintaan khusus kemarin memang malam minggu. Biasanya itu Jumat malam ya. Karena Adinda Eplita ada kesibukan, katanya banyak bolos. Jadi sekarang tadi di Kodo kan baru bisa malam minggu. Nah, itu banyak bukan bolos, maksudnya banyak kegiatan lain sehingga banyak yang ketinggalan ngajar gitu mungkin. Dari saya terima kasih sekali kepada kita semua yang hadir lah. Sudah saya sebutkan satu persatu tadi lagi. Mudah-mudahan kita ini minimal ya untuk diskusi selanjutnya bisa bertahan juga, kecuali ada halangan yang betul-betul yang tidak bisa ditinggalkan. Agar kita rencana-rencana kita ini rencana besar juga nih, apalagi ada peluang juga dari Yudi Adrian tadi di apa kan untuk kalau nanti berhasil nih ini Prof ya kan untuk mencari profit kita di kota Pekanbaru diinvestasikan dikuansingkan kan gitu misalnya seperti itu namanya cita-cita kan namanya keinginan mana tahu bisa begitu kan kata Prof Asdi tadi ini ada cuan juga di sini kalau kita serius kan gitu. Nah, kalau Indra Yales sudah tahu lah dia tuh. Maka tadi kata sampai menambah rusuk lagi. Kan? Dari Ambo sekian dulu. Ini resminya kita tutup. Untuk bincang-bincang silakan selanjutnya.